Batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kalian buka halaman 45. Ada tentang judulnya ruang lingkup. Ruang lingkup 45 ya. 44. Buka halaman 44. Itu ada materi hari ini, ruang lingkup wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang ada di layar depan ini, boleh kalian lihat. Ya. Tentang ruang lingkup wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa sih itu wilayah ruang lingkup negara kesatuan Republik Indonesia? Memahami ruang lingkup wilayah negara Republik Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan bangsa dan negara. Ruang lingkup wilayah tidak hanya mencakup daratan, lautan, dan udara, tetapi juga mencakup hak-hak hukum yang menjadi dasar hak-hak hukum yang dimiliki Indonesia atas wilayah tersebut. Pemahaman ini menjadi dasar dalam menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi, ruang lingkup wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja? Tadi mencakup daratan, lautan, dan udara. Kita membahas ruang lingkup ini. Yang pertama, ruang lingkup wilayah lautan. Pasti ruang lingkup wilayah lautan itu sangat luas kan, dan sama dengan halnya perairan laut yang sangat luas di permukaan air. Jadi ruang lingkup wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu terbagi 2. Ada wilayah lautan, wilayah daratan, dan juga wilayah udara. Nah, kita akan membahas wilayah lautan itu. Apa sih, Nak? Wilayah lautan itu seperti halnya nih, hamparan perairan yang ada di laut. Yang ada di laut itu sangat luas kan tentunya. Nah, di dalam wilayah lautan itu mencakup apa saja? Pasti ada ikan-ikan, paus, terus apalagi lumba-lumba dan ikan-ikan kecil lainnya. Nah, wilayah lautan itu tuh meliputi samudra yang luas, laut yang lebih kecil, terus menghubungkan antara 2 pulau yang ada di daratan. Selanjutnya wilayah daratan, seperti halnya nih bumi yang kita pijak. Nah, itu merupakan ruang lingkup darat yang meliputi seluruh permukaan bumi. Contohnya nih, dimulai dari adanya gunung-gunung, lembah-lembah, terus padang pasir, dan juga tempat dataran rendah tempat kita tinggal untuk bercocok tanam. Nah, itu disebutnya dengan wilayah lingkup daratan. Di dalam ruang lingkup wilayah daratan itu ada apa aja sih? Contohnya seperti tumbuhan, sayur-sayuran, terus penduduk tempat tinggal kita, tempatnya infrastruktur wilayah, terus tempat hewan-hewan merayap ke sana kemari, sehingga wilayah daratan itu termasuk tempat makhluk yang memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya seperti apa sih? Kita kalau mau nanam sayur, tinggal nanam aja di daratan tersebut. Terus untuk tempat mencari pekerjaan, untuk tempat membangun rumah, tempat tinggal, untuk membangun gedung-gedung yang lainnya. Yang ketiga, ruang lingkup wilayah udara. Contohnya seperti apa nih? Coba kalian dengarkan dari kepala kalian. Pasti banyak ruangan kosong-kosong itu kan. Nah, itu meliputi wilayah udara. Wilayah udara itu mengelilingi bumi kita inilah yang disebut dengan ruang lingkup udara atau atmosfer, yang merupakan lapisan gas yang sangat penting bagi kehidupan kita di bumi. Ruang lingkup udara ini ada apa aja sih? Seperti macamnya
karbon dioksida, nitrogen, dan gas-gas yang lainnya. Udara juga mengandung uap air yang mengundang awan dan hujan. Ruang lingkup terbagi 3 kan ya, tadi yang sudah dijelaskan. Nah, setiap wilayah ini pasti punya pencemaran. Nah, wilayah lautan itu pasti punya pencemaran. Contohnya banyak tuh ikan-ikan yang sering diambil oleh negara lain. Kan banyak sekarang negara lain masuk ke wilayah Indonesia tanpa adanya pencegahan. Terus kerusakan wilayah daratan, contohnya gempa bumi, tsunami, longsor, karena banyaknya penebangan pohon di mana-mana saja, jadi berkurangnya oksigen. Terus wilayah udara, pencemaran itu apa aja sih? Banyak, seperti polusi udara nih. Tercemarnya udara kan sekarang hari makin panas ya, karena itu tadi banyaknya pemakaian kendaraan tuh yang menyebabkan polusi udara. Nah, sekarang banyak mobil-mobil tanah nih yang sering meluncur. Nah, itu tuh udaranya bisa menyebabkan tadi pencemaran polusi udara. Sudah baik, kalau sudah mengerti apa yang sudah saya jelaskan materi pada hari ini, saya ingin bertanya, dari ketiga ruang lingkup yang saya paparkan ini, coba kalian jelaskan menurut pendapat kalian itu tentang terserah antara lautan dan wilayah daratan atau wilayah udara. Jadi siapa yang mau menjawab? Ya, betul jawabannya. Jadi, boleh dulu Kak. Jadi, ruangan daratan, wilayah ruang lingkup ini nih, wilayah daratan seperti bumi yang kita pijak, terus lautan seperti air, udara seperti oksigen. Nah, lanjut. Bisa kalian berikan contohnya atau contoh aktivitas atau fenomena yang kalian terjadi pada ruang lingkup tersebut? Ya, betul. Jadi di ruang lingkup udara itu contohnya kita bisa bercocok tanam, membangun rumah, ada gunung meletus, ada gempa bumi. Untuk ruang lingkup laut contohnya ombak, arus laut. Ruang lingkup udara contohnya pesawat terbang, burung yang sedang berterbangan. Nah, itu contoh aktivitas ruang lingkup yang 3 itu. Lanjut ya, saya mau nanya nih. Mengapa sih ruang lingkup itu sangat penting bagi kehidupan kita? Ya. Ketika ruang lingkup ini sangat penting karena saling kehidupan lingkungan atau pembangunan udara juga menyediakan tempat tinggal hidup, sumber daya alam. Laut juga menyediakan sumber daya dan mengatur iklim. Udara memberikan oksigen untuk kita bernapas dan melindungi kita dari bahaya sinar matahari. Kalau salah satu rusak, pasti kehidupan di bumi juga akan terganggu. Betul apa yang disampaikan oleh Fadil. Jadi ruang lingkup daratan itu sangat kita penting nih bagi kehidupan. Semuanya juga penting. Wilayah daratan untuk tempat tinggal, untuk tempat kita bekerja, untuk bercocok tanam. Wilayah lautan juga sangat penting nih untuk menyediakan sumber daya alam ya, seperti mengatur iklim. Nah, tuh sumber wilayah lautan itu. Terus sumber wilayah udara juga sangat penting untuk kebutuhan kita, untuk bernafas, untuk beroksigen.
ada yang rusak, maka akan terganggu kehidupan yang ada di bumi ini. Lanjut ya, saya kasih pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir, siapa yang mau menjawab? Berikan satu contoh aktivitas manusia yang memberikan dampak negatif bagi 3 ruang lingkup tersebut. Contohnya, kalau kita membuang sampah plastik sembarangan, sampahnya bisa menumpuk ke bawah ke sungai dan akhirnya mencemari laut, asap yang kotor dan kendaraan juga mencemari udara dan bumi. Kita yang bisa menyebabkan banjir di darat juga dan juga mengurangi penyebab karbon dioksida di udara. Ya, jadi betul. Kalau kita membuang sampah sembarangan, kan ada tuh ya, siapa nih yang sering buang sampah di kali? Banyak kan? Pasti buang sampah di kali, terus sampahnya jadi tumpukan-tumpukan di tanah tuh. Terus kadang sampah itu bisa aja tuh ke lautan nih, ke Tanjung Pasir kan, dari kali sini, kali sana nyampe tuh ke Tanjung Pasir. Pasti kan? Nah, itu tuh yang merusak merusak ruang lingkup wilayah daratan dan lautan karena kalian sendiri yang menyebabkan membuang sampah sembarangan tuh. Sampah aja nyangkut tuh ada di situ tuh. Siapa yang mau disalahin sampah nyangkut? Terus di daratan penebangan hutan kan sekarang banyak tuh ya, banyak yang nebang-nebang hutan untuk membangun rumah. Nah, terjadilah nih seperti ini nih, cuaca semakin hari semakin panas karena udara yang masuk itu nggak ada. Karena penebangan pohon kan oksigen itu dari mana asalnya? Ya dari pohon, dari tumbuhan. Jadi jangan sekali-kali lagi nongkrong ngetikin daun, iseng daun dirobek-robek, siapa tuh? Terus ya jadi ketiga itulah yang harus kita jaga nih, jangan buang sampah sembarangan, jangan menebang pohon atau istilahnya kecil deh nyambutin tanaman tuh, itu udah termasuk pencemaran. Terus wilayah udara nih, yang sering bawa motor-motor kan banyak tuh motor-motor racing ya, asapnya sekali ngegas langsung ke muka ngebul. Siapa tuh yang bawa